Saya ucapkan kepada semua yang sudah join di dalam web malam ini, kiranya kita terus ditolong oleh Tuhan. Pertama-tama saya mewakili Ketua STT Hagia Sos Mission Jakarta, Bapak Pendeta Dr. Junior Nathan Silalahi. Beliau tidak bisa hadir dalam acara yang luar biasa ini karena ada acara mendadak. Tapi beliau menitip salam untuk Bapak Dr. Hasahatan Hutahian. Jadi pertama-tama kita malam ini yang luar biasa, Bapak Dr. Hasahatan Hutahian. Yang saya hormati, yang ikut atau yang sudah join dalam aturannya, kita semua dipelihara oleh Tuhan dan diberikan kekuatan untuk bisa mengikuti webinar ini sampai akhir dan bisa mendapatkan makna yang dalam untuk bisa memahami cara kita. Dan saya percaya bahwa semua yang ikut di webinar malam ini adalah orang-orang yang rajin membaca dan menggali Alkitab. Dalam acara webinar Baca Gali Alkitab malam ini dengan tujuan utama yaitu bagaimana kita memahami Alkitab dan tidak keliru. Itu supaya kita lebih jauh dalamnya. Karena kebanyakan yang saya lihat secara pribadi bahwa tidak banyak tertarik, lebih cenderung sekarang adalah lebih bertahan berjam-jam dalam dunia medsosnya atau dunianya sendiri, dikarenakan minat untuk membaca Alkitab sudah hilang. Ketiga adalah bahkan sudah tidak ada reading plan. Artinya apa? Rencana baca Alkitab sudah tidak ada lagi. Apalagi khususnya bagi para mahasiswi STT. Itu sudah jauh. Nah, dengan demikian, melalui webinar malam ini, langkah-langkah seperti apa nanti akan dipaparkan oleh narasumber kita yang luar biasa di malam hari ini, oleh Bapak Dr. Hasahatan Hutahian. Acara ini diselenggarakan namanya dari Lembaga STT Hagia Sos Mission Jakarta dan STT Sumatera Utara. Mungkin kalau ada yang salah mungkin diralat nanti oleh host. Akhir kata, ucapkan selamat mengikuti webinar malam hari ini dan sekali lagi terima kasih Pak Dr. Hasahatan Hutahian. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya kita boleh mengikuti webinar ini dengan penuh semangat. Amin. Baik, terima kasih atas sambutan dari Bapak Oderi Gozai. Selanjutnya, inilah yang kita tunggu-tunggu. Kita akan mendengarkan materi dari pertemuan kita pada malam hari ini dengan topik Baca Gali Alkitab yang dibawakan oleh Hasahatan Hutahian kepada Bapak. Terima kasih Linda dan terima kasih yang adik kami yang pakai akun STT Hagia Sos ya. Terima kasih juga kepada Pak Jai Phuket 2 di STT Hagia Sos. Sehat-sehat kita Pak. Dan semua adik-adik, mahasiswa, pemuda-pemudi barangkali juga saya mengucapkan salam, selamat malam dan puji Tuhan ya atas kebersamaan kita. Baik, langsung saja ya. Barangkali beginilah, tadi kan disebutkan Scripture Union Indonesia STTSU begitu. Saya memang dosen di STT Sumatera Utara ya. Saya ada 9 dosen lah sedikit di STT ya. Dan
secara umum, maksudnya secara khusus pelatihan ini dari tempat saya pelayanan satu lagi yaitu Scripture Union Indonesia. Ya, nah daripada saya memperkenalkan pakai verbal dan sulit nanti dipahami, saya share aja ya tentang apa itu Scripture Union Indonesia. Istilahnya ini lembaga apa begitu ya, supaya langsung teman-teman mengetahuinya. Baik, semoga flyer ini bisa diterima dengan baik. Tanya kamu apa? Maaf ya. Maaf, saya lupa tadi. Oh, soundnya udah nyala ya? Saya kira soundnya belum nyala tadi. Nyala, Sudah Pak. Lanjut Pak. Ya, oke. Iya. Oke. Scripture Union Indonesia dari yang tersebar di 120 negara. Scripture Union Indonesia memiliki badan pembina, badan pengawas, badan pengurus, Visi Scripture Union Indonesia adalah makin banyak anak, generasi muda, dan keluarga mengenal Allah dalam Yesus Kristus melalui Roh Kudus untuk melakukan firman-Nya. Visi Scripture Union Indonesia adalah bekerja sama dengan gereja dan lembaga Kristen, memberitakan kabar baik kepada anak, generasi muda, dan keluarga, memfasilitasi umat melalui pemahaman Alkitab dan doa agar mengalami pembaharuan hidup menjadi serupa Kristus. Nilai Scripture Union Indonesia adalah interest, integritas, teamwork, relational, and do the best. Scripture Union Indonesia memiliki beberapa pelayanan, di antaranya Children and Youth Ministry, pelatihan di hamba Tuhan, dan majelis jemaat di berbagai daerah. Scripture Union Indonesia juga melakukan pelayanan di lapas. Baca gali Alkitab dilakukan di 6 lapas, di antaranya Sumatera, Ambon, Singkawang, dan Papua. Scripture Union Indonesia juga melakukan pelayanan melalui radio. Kami menyiarkan siaran santapan harian melalui 63 pemancar di 20
bersama-sama sharing satu yang dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, shalom Pak. Shalom. Terima kasih Pak Ketua. Jadi, Linda, kita mulai saja, Dek. Ya, silakan Pak. Oke, baik. Saudara sekalian yang dikasih dalam nama Tuhan, saya share screen saja ya, supaya lebih cepat. Baik, itu banyak yang di Linda. Nah, teman-teman, cara baca gali Alkitab ya, baca gali Alkitab kita mahasiswa. Nah, kalau dengan mahasiswa bukan hanya sekolah mahasiswa dari perguruan tinggi teologi, seluruh perguruan tinggi kalau mahasiswa itu rada panjang ya, rada panjang karena tanya jawab keinginan tahuannya sangat besar sekali. Nah, kita satukan saja yang mahasiswa satu katakanlah satu ada terganggu ini nampaknya. Oke. Jadi membaca Alkitab yang paling banyak adalah BGA ya. Inilah pelayanan scripture yang paling banyak, pelatihan baca gali tempat lain yang ada di bagian ini. Ini mahasiswa di Staf Pentarutung. Nah, dalam perkenalan tadi teman-teman kita sudah tahu kantornya itu ada di Jalan Pintu Jakarta ya. Saya perwakilan di Sumatera Utara, kedudukan saya ada di Medan. Nah, pelayanan baca kita. Baik, singkat kata ya, BGA adalah satu metode yang sederhana untuk menekan pesan firman. Sekali lagi, salah satu metode yang sangat sederhana, yang sedemikian praktis, guna menemukan pesan firman. Setelah firman itu diketahui pesannya, maka si pembaca akan lebih menikmati. Nah, saya ulangi ya, kita kan bisa saja membaca Alkitab. Nggak bisa. Tapi tidak jarang juga kita nggak paham apa isinya, ya kita nggak paham. Nah, apalagi untuk kalangan jemaat yang barangkali sekali atau dua kali seminggu minta kitab, maka ini sulit untuk didapat. Nah, sudah hampir tuh apa tulisan yang ada ini adalah tulisan tulis tahun
bisa produksi sekian ribu tahun yang lalu ini bisa dipahami di masa sekarang. Nah, ya kalau Pak Jai dan Pak Nathan lahirnya masalah kesenjangan realitas, nah gitu ya. Teorinya ini adalah firman Allah untuk dipahami untuk diketahui dan dipahami oleh umat Tuhan. Tetapi kenyataannya banyak umat Tuhan sulit untuk memahaminya. Nah, maka ada satu solusi yang diambil oleh Scripture Union Indonesia, yaitu apa? Memberikan pelatihan baca gali Alkitab. Baik ya, latihan baca, merenungkan, lalu merenungkannya juga dengan dibantu 3 pertanyaan. Apa saja yang kubaca, apa pesan Allah padaku, apa responku. Kemudian langkah keempat adalah membandingkan dengan santapan harian, sedangkan yang kelima adalah berdoa. Ya. Dan langkah-langkah itu ada di sini dia, ya, ada di balik covernya santapan harian kalau teman-teman pernah mendapatkannya atau melihat di toko, di sininya dia. Namun bagaimana bentuknya lalu operasional bagaimana, baiklah kita akan terangkan pada malam hari ini, termasuk kita berlatih. Ya. Yang kedua, BGA ini sama seperti teman-teman yang kuliah di STT, program teologi, belajar ilmu tafsir, ya, namanya hermeneutik. BGA ini untuk masing-masing genre berbeda dia gayanya. Ya, kalau teman-teman yang belajar di STT itu pasti dipelajari seperti itu. Untuk menafsir Mazmur pakai gaya nafsir Mazmur, menafsir surat kiriman, epistel pakai gaya epistel. Untuk menafsir apokaliptik misalkan pasti pakai gaya sendiri. BGA pun seperti itu. Ya, BGA pun untuk masing-masing genre ada sedikit bedanya. Nah, malam ini kita BGA dari tulisan bergenre narasi. Nah, genre ini artinya jenis kesastraannya. Ya, jenis kesastraannya. Samalah seperti Pak Ketua kita kan, Pak Silalahi kan sukanya menyanyi beliau ini kan, pencipta lagi. Nah, banyak yang diorbitkan saya lihat di YouTube itu. YouTube-nya penuh dengan nyanyi, pelayanannya. Ya, itu kan ada genrenya. Iya toh? Ada genrenya. Ada genre dangdut. Roma Irama lah ke situ ya kan? Ada genre apa lagi? Genre pop. Nah, ada genre pop cengeng. Ya toh? Ada lagi genre macam-macam lah. Kalau Victor, genre apa lagunya? Saudara Victor. Genre apa yang suka Victor? Saya melihat di sini ada namanya Victor. Kalau lagu genre apa yang kamu suka? Rock, Pak. Rock, oke ya. Makasih Victor. Rock, oke. Nah, jadi interpretasi lagu pun berbeda untuk masing-masing genre. Ya, berbeda juga. Sama seperti Alkitab ini. Masing-masing genre berbeda cara penafsirannya. Nah, supaya kita tidak menggunakan genre untuk apokaliptik, menafsirkan, misalnya menafsirkan Tuhan, misalnya gitu ya. Nah, karena apokaliptik lebih lebih kompleks daripada nubuatan. Nah, untuk memahami itu saya ambil ilustrasi. Ilustrasinya begini.
untuk memotong pohon pisang, bisa nggak pakai pisau silet? Jawabannya bisa. Ya, pisau silet bisa untuk memotong pohon pisang. Tetapi dari pagi sampai siang baru tumbang pohon pisang itu. Ya, baru tumbang pohon pisang itu. Nah, yang kedua ya, untuk memakan bubur, itu kalau di Jakarta itu ada namanya bubur ayam, ya, bubur ayam. Kalau di Medan ini bubur ayam namanya bubur Jakarta. Ah, pokoknya ada orang jual bubur ayam ditulis bubur Jakarta. Padahal kalau di Jakarta namanya bubur ayam. Ah, begitu dia ya. Kalau untuk makan bubur ayam, kita pakai sendok atau pakai tangan? Jawabannya pasti pakai sendok. Ya, sebab kalau kita makan bubur ayam pakai tangan, memang bisa juga, tapi banyak tumpahnya, diketawain orang, dan malah kita tidak maksimal dalam makan. Ya, tidak maksimal dalam makan bubur itu. Nah, seperti itulah BGA ini. Untuk genre narasi, kita pergunakan genre narasi. Untuk genre epistel atau surat kirim, kita pakai genre BGA jenis surat kiriman atau epistel. Baik, malam ini kita akan BGA dari genre narasi, ya. Menurut penulis teologi, ya, Grant Osborne, hampir 2/3 atau lebih dari Alkitab ini adalah genre narasi, ya. Jadi 2/3 bagian dari Alkitab ini adalah genre narasi. Karena itu kita menjawab skema yang ditulis oleh Grant Osborne itu bahwa genre narasi porsinya paling banyak di Alkitab. Bagaimana langkah-langkahnya? Ya, bagaimana langkah-langkah metode BGA itu? Sekali lagi seperti yang ada di layar kita, yang pertama adalah berdoa. Ya, berdoa memohon pimpinan Tuhan supaya Allah Roh Kudus menerangi pikiran kita. Sebenarnya bisa nggak kita membaca Alkitab dalam rangka untuk memahaminya tanpa berdoa? Jawabannya bisa. Tapi kita itu kayak kurang santun. Ya, untuk dalam rangka mau memahaminya, kita membaca tanpa doa. Rasanya kurang santun. Ya, sebab apa? Pemahaman yang sesungguhnya, makna yang sesungguhnya di dalam Alkitab ini, sesungguhnya ada di dalam benak Tuhan. Artinya kata kunci kebenaran ini ada di dalam diri Tuhan. Kenapa? Ya iya, sebab Tuhanlah yang memberi ilham kepada penulis-penulis tulisan di kitab ini. Karena itu, kepada yang mengilhamilah kita memohon pencerahan. Nah, itu sebabnya saya bilang, bisa nggak membaca dalam rangka untuk mau memahaminya kita tanpa doa? Jawabannya bisa. Tapi ya kurang elok, apalagi kita tahu siapa pemilik kebenaran dari firman ini. Yang kedua, langkahnya adalah membaca, ya, membaca perikop yang sudah ditentukan. Nah, teman-teman sekalian, bagaimana membaca perikop itu? Mudah, ya. Bacanya adalah seperti biasa. Ikuti tanda koma, tanda baca, titik, koma, tanda seru. Ya. Hanya saya ingin memberi sedikit tambahan catatan. Ketika membaca satu kali, ya, bacalah perikop itu jangan satu kali.
Berarti berapa kali? Pokoknya jangan 1 kali. Nah, ya. 2 kali bagus. 3 kali paten. 4 kali bermartabat. Ah, ini kayak gubernur aja ini ya. 5 kali lebih bagus dari 4 kali. Ah, itu dia. Tujuannya sebenarnya membaca lebih dari 1 kali itu bukan untuk mau menghafal. Sebenarnya untuk menuntun kita supaya lebih dekat pada perikop. Nah, itu dia. Ya. Langkah yang ketiga dalam metode BGA ini adalah renungkan. Merenungkan ini bukan bertopang dagu begini. Bukan. Tapi merenungkan itu justru dibantu oleh 3 pertanyaan. Ya. Pertanyaan pertama adalah apa saja yang kubaca. Ya. Di apa saja yang kubaca ini tadi untuk menemukan tokoh. Ya. Ingat, ini kita untuk genre narasi ya. Jadi diminta untuk menemukan tokoh. Setelah tokoh, tempat. Setelah itu, waktu. Tapi ingat, tidak semua perikop di genre narasi lengkap tokoh, tempat, dan waktu. Jadi bisa saja tanpa tokoh, bisa juga tanpa tempat. Kalau tanpa tokoh kayaknya jarang ya. Nah, mungkin tokohnya 1 iya. Tapi barangkali nanti ada. Saya sorry ya. Artinya kalau tidak ada tempat jangan ragu, bisa saja terjadi. Nah, setelah menemukan tokoh, tempat, dan waktu, kemudian kita membahasakan dengan bahasa sendiri. Ya. Bahasa sendiri ini ingin menginginkan agar kita itu lebih paham, ya, lebih dekat kepada perikop. Dan bahasa sendiri itu jangan langsung ke penafsiran. Jangan langsung penafsiran. Ya. Yang berikutnya, pertanyaan yang menuntun kita merenungkan adalah, apa pesan Allah padaku? Teman-teman sekalian, dalam metode BGA, pesan ini sudah diberikan jenis-jenisnya. Biasanya disebut atau disingkat dengan P3J. Pelajaran, perintah, peringatan, janji dan teladan, ya. P3JT. Lalu dari 5 jenis pesan ini, pelajaran, peringatan, perintah, janji, dan teladan ini juga tidak semua harus ada. Kalau teman-teman ber-BGA sendiri, merenungkan sendiri, nggak harus ke 5 pesan itu harus ada jenisnya. Nggak harus ya. Bisa saja hanya 2, pelajaran, perintah, bisa saja janji dan teladan. Nah, setelah menemukan pesan, pertanyaan yang ketiga yang menuntun kita untuk merenungkan adalah, apa responsku? Apa yang mau kulakukan? Respon ini, teman-teman sekalian, sifatnya harus kita kerjakan. Respon itu jangan muluk-muluk, jangan terlalu besar skupnya, kecil-kecil saja. Tapi catatannya, respon kita itu 1, harus kita kerjakan. Yang kedua, jangan terlalu besar. Ya. Yang ketiga, tidak mencontoh apa yang paling urgent, itulah jenis respon itu. Karena untuk apa kita men-setting besar-besar, tapi ternyata tidak kita kerjakan. Cuma kan, kita setting,
respon yang besar tapi tidak dikerjakan. Jadi respon itu adalah hal yang pasti kita kerjakan. Oke, setelah 3 pertanyaan itu, pertanyaan keempat adalah membandingkan dengan santapan harian. Ya, membandingkan dengan santapan harian, tujuannya adalah supaya memperkaya kita, ya, memperkaya hasanah kita terhadap berikut itu. Jadi santapan bukan kunci jawaban. Kalau sesuai dengan ini benar, kalau berbeda salah, enggak ya. Ini juga memperkaya. Kalau kita menggunakan metode itu, mengikuti langkah-langkah metode itu, saya yakin kita menemukan pesan yang tidak jauh berbeda dengan penulis ini. Baik, langkah yang kelima adalah berdoa. Memohon tuntunan Tuhan untuk mengerjakan perintahnya. Nah, baik, itulah langkah-langkah metode BGA dari genre narasi. Nah, saya yakin teman-teman akan lebih paham lagi bagaimana ber-BGA ini setelah kita latihan ya. Setelah kita latihan. Tadi malam ya teman-teman, tadi malam pada waktu saya mempersiapkan file ini, saya mencari foto yang terdekat. Ini foto-foto yang saya masukkan ini, foto-foto yang tahun 2020 sebelum, katakanlah sebelum lockdown ya. Setelah lockdown, nggak pernah lagi ada BGA tatap muka, semua melalui daring. Jadi izinkan saya menambahkan foto-foto yang sebelum lockdown. Ini BGA di GBKP di awal Februari yang lalu. Baik, teman-teman sekalian, BGA itu langkah pertamanya adalah berdoa. Ya. Saya mau, meskipun ini berlatih, kita mengikuti langkah-langkahnya ya, yaitu berdoa. Izinkan saya untuk memimpin kita dalam doa ya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan kami dalam surga, berkatilah bersama kami secara khusus kita akan membaca, mendenungkan sebagian dari firman. Ya Roh Kudus, terangi hati pikiran kami, supaya kami bisa memahami firman ini ya Tuhan. Bukan saja kami mengikuti langkah-langkah BGA, tapi lebih daripada itu kami diberkati. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Baik. Langkah yang kedua adalah membaca. Ya. Saya meminta kepada Chef Hastutihia ya, sama John Barat dan Louis Jimmy Stone. Sekali lagi, saya memohon kesediaannya kepada mana tadi namanya ini? Louis Jimmy Sitompul. Siap, Pak, siap. Ya, Louis Jimmy Sitompul, John Barat, dan jadi si Ronita Yana ya. Ronita Yana. Jadi mari silakan teman-teman yang saya sebut tadi mewakili teman-teman yang lain. 1 orang 2 ayat ya. 1 orang membaca 2 ayat. Begitulah bergantian. John Barat bisa ya, John Barat. John Barat, apakah standby John Barat? Maaf Pak, kurang dengar, soalnya lagi deras hujan Pak di Medan. Kurang jelas Pak. Oh, hujan ya di sana ya? Iya, deras Pak, deras sekali. Ah. Oh.
Baiklah, kalau begitu Meidahia, John Louis Sitompul. Sekali lagi, Meidahia, John Louis Sitompul sama Bang Desman Jebua. Abang Desman Jebua ya. Meidahia, Louis Jimmy Sitompul, dan Desman Desman Jebua. Satu orang, 2 ayat. Silakan. Yohanes 20 ayat 11 ya Pak? Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. Ayat 11. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya seorang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki, di tempat Yesus berbaring. Ayat 13. Lanjut ya. Oke, boleh Louis Jimmy Sitompul dulu. 2 ayat Pak ya. Ya, 2 ayat langsung, 2 ayat. Dari Markus 10 Pak, Markus 10 ayat 43 sampai 44. Bukan, Injil Yohanes. Oh, sorry Pak. Tadi saya nggak dengar, deras sekali hujan Pak. Jadi agak ini Pak, nggak dengar saya Pak. Dari Yohanes berapa? Ya. Injil Yohanes. Ya. Pasal 20 ayat 11 sampai 18. Ya. Yohanes 20. Oke, Pak. Silakan. Ya, Pak, udah, Pak. Baca 2 ayat aja, Pak ya. Ya, 2 ayat. Oh, ayat 16 dan 17, Pak. Oke, siap-siap aja. Bang Desman Jebua, silakanlah. Nanti berganti lagi sama. Iya, Pak. Yohanes pasal 20 ayat 13 sampai 14. Beginilah firman Tuhan, kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Ayat 14, sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Langsung aja, Bang Desman. Oh iya, Pak. Ya, langsung aja ya, Bang. Iya, Pak. Ayat 15, kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuanku meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Ayat 16, kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rahbuni maksudnya, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa.
tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Peringatan lagi. Oh iya, peringatan Meninggal dunia yang ketiga gitu. Oh gitu. Iya. Itu jam apa kalau peringatan? Iya. Kalau peringatan mati kan ya kan? Pembatas data. Oke. Bisa video kan? Siapa tadi? Yohanes 20 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Setelah kembali di ruang atas, tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menyengguk ke dalam kubur itu. Silakan Bang Beri. Oke, ayat 12. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Lanjut teman-teman. Ya, ayat 17, kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu,
kepada Allahku dan Allahmu. Mana suratnya? Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Mana suratnya? Baik, makasih ya pada teman-teman yang sudah membaca. Tuhan memberkati, Tuhan menolong ya. Kita masuk ke langkah yang ketiga, yaitu merenungkan. Merenungkan yang dibantu oleh 3 pertanyaan. Ya, pertanyaan pertama, apa saja yang kubaca? Pertanyaan kedua, apa pesan Allah padaku? Pertanyaan ketiga, apa responsku? Nah, di pertanyaan apa saja yang kubaca ini kita untuk menemukan tokoh, siapa orang-orangnya. Yang kedua, tempat. Yang ketiga, waktu. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah menguraikan dengan bahasa sendiri. Baik, sekarang siapa tokoh yang ada di situ? Saya meminta kepada Bang John Barat. Coba, Bang, siapa tokoh yang ada di situ, Bang? Ada Maria, Pak. Terus ada juga... Ayo, bisa. Tokoh yang ada di situ. Nah, oke ya. Bang Barat sudah jawab ya. Saya mungkin yang kurang dengar di Medan karena ada hujan. Tokohnya adalah Maria Magdalena, kemudian 2 orang malaikat, lalu Yesus dan murid-murid. Cocok ya? Benar ya? Inilah tokohnya. Benar, Pak. Iya, Pak. Lalu, ya, terima kasih Bang Beri. Apakah ada nama kita ketahui tempatnya di mana? Tempatnya adalah di dalam kubur Yesus. Inilah tempat. Waktunya secara harafiah, secara tertulis tidak ada. Ya. Tapi kalau kita membaca perikop sebelumnya, memang nampak di situ ada penunjuk waktu. Nah, kita fokus saja kepada perikop. Karena tidak ada ditulis, maka tidak ada juga kita tuliskan di sini. Baik. Setelah nampak dia tokohnya, lalu apa saja yang bisa kita tuliskan tentang Magdalena ini, tentang Maria Magdalena ini. Apa saja yang bisa kita tentang Maria Magdalena ini di perikop. Mari kita uraikan dengan bahasa sendiri. Yo, yang pertama yang saya perhatikan di sini adalah Maria menangis di kubur Yesus. Ayat 11. Nah, jadi ini salah satu teknik kita untuk menuliskan tanpa menafsir. Jadi bagian ini jangan dulu ada penafsirnya. Supaya kita nggak sulit
supaya kita nggak ragu dalam melangkah. Apalagi yang kita ketahui dari perikop ini tentang Maria Magdalena? Maria Magdalena pergi memberitahukan kepada murid-muridnya. Itu yang terakhir. Ada ayat yang 13. Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana diletakkan. Ayat 13. Ayat yang berikutnya ditemukan kiprahnya Maria Magdalena. Ayo, yang tadi yuk, siapa itu? Ada, Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil, katakanlah kepadaku. Bla 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 ya, ayat yang ke-15. Oke. 16 Rabuni. Lalu Rabuni. Ayat yang ke-16. Masih ada lagi? Ada yang disebutkan abang itu tadi. Aku telah melihat Tuhan. Oke. Jadi inilah ucapan atau perilaku Maria Magdalena yang bisa kita ketahui dari perikop. Yang kedua, malaikat. Kan ini tadi kan ya, tokohnya ya, 2 orang malaikat. Nah, apa saja yang kita baca tentang 2 malaikat ini? Dan di ayat mana dia? Silakan, pasti mudah ini. Ayat 13. Ibu, mengapa engkau menangis? Bentar ya, ini kok susah didapat nih. Ibu, oke ya. Ibu, mengapa engkau menangis? Oke. Ayat yang ke-13. Katakanlah, karena ini ada 13a gitu ya. Baik. Mana lagi? Ayo silakan. Ada ya, ini ayat 13 dan ayat 15. Lalu ditambahkan lagi, siapakah yang engkau cari? Baik. Tidak ada ya. Kayaknya hanya ini aja nih, ucapan malaikat. Oke. Dua malaikat sudah sekarang. Apa saja yang kita baca tentang Yesus dan di ayat berapa dia? Oke. Kak Irma Boru Tobing, silakan. Saya lihat Kak Irma mau bicara itu, silakan.
Di ayat 15, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Oh, ini tadi rupanya punyanya Yesus ya. Iya, Pak. Oke. Nah, ini tidak ada punya malaikat berarti. Malaikat itu, Ibu, mengapa engkau menangis? Ya benar ya, ini aja ya, yang malaikat ya. Ya, Pak. Oke ya, kayaknya itu. Baik. Ada lagi? Ada, Pak. Ada, Pak. Oke. 16, Maria. Maria. Ada lagi? Ada, Pak. 17. Engkau memegang aku. Janganlah kau 17. Janganlah kau memegang aku. Sebab aku belum pergi kepada Bapa. Oke ya. Ayat 17. Ada lagi? Oh, pergilah, bisa lanjutkan ya. Pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah apa ini? Dan katakanlah pada mereka bahwa sekarang aku pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Oke, 17 katakanlah 17C atau B gitu ya. Lebih nampak nanti di mana bagian mana. Baik. Sudah nampak dia ya. Apakah ada lagi yang disebutkan oleh Yesus atau yang kita ketahui tentang Yesus? Tidak ada ya. Kayaknya hanya itu saja. Baik. Kalau kita periksa dari ayat 11 sampai 18, ada nggak semua? 11 ada, 13, 15, 16, kemudian 12 ada, lalu yang malaikat ini ayat yang ke-13, kemudian Yesus 17. Oh, 18 tidak ada. 14 juga tidak ada, Pak. 18 aku tak melihat Tuhan. Oh, ini 11. Oke ya. Baik. Berapa yang nggak ada tadi? 14, Pak. 14 ya. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu Yesus. Oh, berarti ini milik Magdalena. Melihat Yesus, tapi tidak tahu bahwa itu Yesus. Benar ya? Itu ya ditulis ya? Ya, Pak. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Coba perhatikan. Saya belum menafsir. Sampai di sini belum ada saya menafsir. Inilah langkah BGA. Ya. Sampai di pertanyaan ini kita belum diminta untuk. Baik. Sekarang kita masuk di langkah yang kedua, tahap kedua dalam merenungkan, yaitu apa pesan Allah padaku. Apa pesan Allah padaku ini
kita diminta mencari pesannya yang jenisnya adalah ini. Nah, pelajaran, perintah, peringatan, janji, dan teladan. Saya dari bawah aja ya, teladan. Teladan itu adalah perilaku dari tokoh yang patut untuk dicontoh. Janji. Kalau janji ini janji dari Tuhan yang bisa kita klaim, kita pegang. Ya. Peringatan. Peringatan itu memberikan aba-aba, memberikan awas-awas kepada kita. Ya, lampu kuning lah ini, jangan sampai begitu. Memperingati kita untuk tidak terjerumus. Kalau perintah, justru memerintah supaya kita berbuat. Pelajaran adalah hal-hal yang teoritis, pemahaman-pemahaman baru yang bisa kita petik dari perikop tersebut. Nah, oke. Ingat, kalau kita ber-BGA sendiri, tidak selalu semuanya ini harus ada. Ya, 2 ada boleh, hanya 3 boleh, hanya 1 pun kadang-kadang boleh. Ya, ingatlah, kalau kita mau khotbah itu kan nggak semua harus ada kan. Barangkali Kak Herkin Warugu sudah pelayanan, ya toh? Kak Herkin Warugu mungkin sudah pelayanan, entah di remaja, entah di pemuda. Kalau khotbah kan nggak terlalu banyak poinnya kan. Ya memang karena perikop itu nggak memuat banyak hal, bisa juga tidak, betul. Dari jenisnya juga belum tentu semua ini pelajaran, perintah, peringatan, janji, dan teladan ini kita temukan di dalam satu perikop. Belum tentu, ya. Baik. Sekarang coba kita satu persatu, siapa yang bisa temukan, unmute, setelah bicara kembali lagi ke mute, ya. Coba, siapa yang bisa menemukan pesan? Saya ulang ke atas tentang ucapan-ucapan para tokoh itu. Inilah dia, Yesus. Inilah dia 2 malaikat. Inilah dia Maria Magdalena. Ya, Maria Magdalena, Yesus, murid-murid. Oh, murid-murid rupanya belum. Ya, ada tokoh yang belum kita sebutkan, yang belum kita urai. Tapi memang dia tidak ada berinteraksi. Ya. Dia tidak berinteraksi di situ memang. Oke lah, kita lewatkan itu bisa ya. Silakan, siapa yang ingin memberikan pesannya kepada kita. Siapa yang mau coba, boleh di-unmute dulu, nanti kemudian. Di ayat 17, silakan. Peringatan, Pak. Ayat 17. Oke, peringatan. Apa itu peringatannya? Tuhan Yesus memperingatkan kepada Maria Magdalena agar Maria tidak menyentuhnya karena dia belum kembali kepada Bapa. Ulang. Tuhan Yesus memberikan peringatan kepada Maria Magdalena agar Maria tidak menyentuhnya karena Tuhan Yesus belum pergi kepada Bapa. Oke ya. Bisa ya. Jadi gini dia ya, baik. Jadi kalau kita mau mengambil pesan ya, dalam hal ini kita mengambil maknanya, mengambil makna daripada kalau itu merupakan dialog, dari dialog itu. Ya. Sebab kalau secara harafiah itu kita ambil, maka nanti kita akan menemukan kesulitan-kesulitan ketika ada perintah-perintah sejenis atau sejenis peringatan yang sangat sulit untuk kita adaptasi sekarang.
atau kita ambil secara harafiah sekarang? Nah, itu dia. Jadi yang disebut oleh Kakak Linda tadi tentang Kak Linda tadi kan? Iya, Pak. Ya, oleh Kak Linda tentang ayat 17 itu bisa kita ambil secara harafiah, tapi kalau itu secara pesan di zaman sekarang ini tidak bisa kita realisasikan, nah itu akan sulit. Nah, misalnya gini, jangan memegang. Nah, ini kan persis perintah Yesus memperingatkan si Maria supaya jangan memegang jubahnya atau tubuhnya, ya kan? Bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapa. Kalau kita tulis sekarang, coba kita lihat, nanti ada kesulitannya nggak di dalam respon. Nah, itu ya. Kita pakai ukurannya itu di dalam respon. Jangan menyentuh Yesus karena belum pergi. Dia pakai sebab ya, sebab Yesus belum pergi kepada Bapa. Oke. Sedangkan pertanyaannya adalah pesannya kepadaku. Oke, tapi kita ambil aja dulu ini. Kita ambil dulu ini ya. Oke, lanjut. Siapa lagi? Perintah, Pak. Perintah di ayat 17, Pak. Tentang? Pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Jadi pesannya apa? Pesannya dari dialog itu pesan yang diambil apa? Pesannya itu Tuhan Yesus memberi perintah kepada Maria untuk pergi memberitakan hal yang dilihatnya itu kepada murid-murid, Pak. Oke, iya itu dia ya. Benar, itu dia. Kalau dia sulit, ini aja pakai alat ukurnya. Pesan Allah kepadaku. Memang dialognya sesama tokoh di perikop. Kan begitu kan? Tapi pesan kepadakunya apa? Ah, gitu. Oke? Jadi, tadi ambil jenis perintah ya. Agar aku memberitakan atau menceritakan kepada orang lain tentang Yesus yang sebenarnya, yang dilihat dan diimani. Perintah Yesus kepada Maria Magdalena untuk menceritakan itu kepada murid-murid. Nah, oke. Secara harafiahnya itulah perintahnya. Kepadaku, dialog itu apa jadinya? Apa jadinya? Sebab murid-murid itu kan siapa? Teman-temannya Maria siapa? Kepadakunya itu, mari kita adaptasikan kepadaku. Nah, ini dia maksud saya yang saya bilang tadi. Kalau harafiahnya sulit, barangkali pakai aja kata kuncinya ini. Apa pesan Allah kepadaku? Oke ya, gitu ya. Baik, Bang Desman. Kayaknya Bang Desman mau mencoba ini. Silakan, Bang. Habis Bang Desman, Bang Fernando Johannes. Teladan, Pak. Silakan. Teladan siapa? Teladan Mari. Teladan adalah perilaku, cara berpikir dari tokoh yang patut untuk dicontoh. Itu ya, untuk dicontoh oleh kita. Silakan. Ya.
Teladan Maria yang mengikuti perintah Yesus, Pak. Dia mengatakan Maria yang mengikuti perintah Yesus, Pak. Ketika Yesus mengatakan untuk memberitahukan kepada murid-murid. Perintah Yesus. Tidak membantah boleh juga ya. Ya, Pak. Terhadap perintah Tuhan. Oke. Jadi perilakunya si Maria yang patut mau dicontoh adalah diperintah oleh Yesus, ikut saja dia. Dia tidak membantah. Gitu dia ya. Terima kasih Bang Desman ya. Ayo, nanti saya melihat Bang Fernando Johannes mau ini ya, silakan. Bang Fernando Johannes. Nanti siap-siap Kak Hartin Waruwu. Bang Fernando Johannes. Baru ya, Pak. Kak dan Kak Herlina Surbakti ya. Silakan Kak Herlina Surbakti nanti siap-siap. Bang Fernando Johannes ada tadi? Saya lihat agak mau mikir tadi. Iya, Pak, tunggu ya. Kalau gitu Kakak Waruwu. Hertin Waruwu, ayo. Lalu Kak Guru Surbakti. Ayo silakan. Adakah pelajaran dari sini? Nah, kayaknya ayat 17 itu sesuatu pelajaran yang baru. Boleh. Tempatkan dia sebagai pelajaran. Bang Enos, silakan Bang Enos. Bang Enos Simanjuntak. Dari Bang Fernando Johannes ada? Kalau enggak dari Kak Hertin Waruwu. Boleh. Apa pesan yang ku dapat? Pak, janjinya ada di ayat 17, Pak. Oke, apa itu, Kak? Boleh, silakan coba. Halo, Pak. Ya, silakan. Janji Yesus ada di ayat 17, Pak. Ya, bahwa sebutkan apa itu? Yesus akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu. Jadi di sini kalau menurut saya, Pak, janji Yesus itu adalah dia akan pergi kepada Bapa, dan Bapa itu adalah apa? Bapa kita juga, Allah kita juga, dan dia akan menyediakan tempat bagi kita, Pak. Iya, Yesus akan pergi ke rumah Bapa dan dia akan menyediakan tempat bagiku.
Bisa juga ditambahkan Bapak Yesus akan menjadi Bapakku, kan gitu kan disebutkan? Ya Pak. Betul nah? Iya, Itu dia. Pak. Betul ya Bang Kak Irma Tobing ya? Betul sekali Pak. Oke. Kenakan dia ke diriku. Oke, sekarang Kak Hertin, belum jadi Kak Hertin ini ya. Kak Hertin Waruwu, siap-siap Bang Beri Nadab-dab. Nanti ya, apa pesan dari Bang Beri ya? Oke, Pak. Ini ingat ya, untuk mengambil pesan perikop, jangan cari yang sulit-sulit. Saya ulang ya, untuk mencari pesan firman, jangan cari yang sulit-sulit. Yang nggak ada di Alkitab itu jangan dicari-cari. Carilah pesan yang ada di perikop. Dulu, penulis-penulis Alkitab ini nggak memikirkan hal-hal yang ribet yang dipikirkan para teolog-teolog itu. Dia pikir yang sederhana-sederhana aja. Yakinlah. Silakan Bang Beri. Saya lihat ada yang bernama Pentakosta ya. Bang Pentakosta, Oke, bolehlah Bang. Bang. Ayo Bang. Siap-siap Bang. Setelah Bang Beri, Bang Pentakosta siap-siap ya. Ngerikan. Ya, Pak. Jadi yang jadi pesan buat kita di sini, jadi pada saat itu Maria Magdalena tidak percaya bahwasanya itu ada malaikat. Mereka percaya itu bahwasanya kedua malaikat itu adalah seperti penjaga kubur. Oke, lalu? Nah, di ayat berikutnya nanti Pak, mereka baru sadar bahwasanya itu malaikat. Jadi pertama kali mereka ketemu sama kedua malaikat itu, mereka itu hanya menganggap itu sebagai penjaga kubur. Kayak konteks kepada sekarang kok contohnya kita ke kubur itu seperti istilahnya itu hantu mungkin penjaga kubur gitu. Soalnya di sini juga katakan bahwasanya malaikat itu tampak berbaju putih atau berjubah putih. Oke. Jadi pesannya apa bagi Bang Beri? Jadi pesannya buat ya kita ya pada malam hari ini yang kita lihat itu bahwasanya kita itu gimana ya menjelaskannya? Rekonstruksi aja kejadian itu. Maria Magdalena masuk ke kubur, melihat dua orang malaikat, tapi dianggapnya itu sebagai penjaga. Nah, malah di ayat 14, dia lihat Yesus, tapi dia nggak tahu kalau itu Yesus. Barangkali mau melanjutkan ke situ ya, Beri ya? Iya, Pak. Nah, ya, rekonstruksilah kejadian itu. Bayangkan kalau kita ada di situ, apa maknanya bagi kita sekarang? Nah, gitu. Bahwa maknanya ya, bahwasanya Yesus itu benaran hidup, Pak. Oke. Masuk di mana itu? Pelajaran atau apa? Pelajaran ya? Pelajaran, Yesus Pak. itu benar hidup disaksikan oleh Maria Magdalena. Sederhana kan? Jadi ini pelajaran. Yesus itu benar-benar hidup. Nah, nanti wujudkanlah pelajaran ini ke respon. Apa yang mau diresponi oleh, apa yang mau dilakukan oleh Bang Beri. Dengan, misalnya dengan pesan seperti ini. Ya, oke, coba pikirkan. Baik, terakhir kepada Bang Pentakosta,
Saya lihat ada bernama Pentakosta. Salam Pak. Lalu. Ya, yang bisa saya jelaskan di sini tentang sejarah kebangkitan Yesus ini, ya bagi saya, menurut saya menjadi pesan dari semua ini bahwa kita yang sudah beriman atau orang yang memiliki kepercayaan itu, kita harus nyatakan dengan kasih dan dengan ketekunan, di mana Maria dan Magdalena sampai Tuhan dan juga menjelaskan Tuhan Yesus itu bukan lagi sekedar berita, namun sungguh ada dan sungguh hadir. Dan ia menyapa kita secara personal. Gitu, Pak. Itu di mana itu ya? Pelajaran ya? Kayaknya pelajaran ya? Iya, Pak. Oke, iya, ulang, Pak, pelajaran. Ulang, Bang Pentakosta. Silakan Abang, diulang. Iya, Pak. Lewat peristiwa kebangkitan Yesus ini, kita sebagai orang beriman, orang yang percaya, itu kita harus nyatakan bahwa itu benar-benar terjadi dan kita harus tekunin. Di mana juga Maria Magdalena pada saat itu, dan kebangkitan Yesus ini juga adalah bukan cuma hanya sekedar berita saja, tetapi kebangkitannya ini juga adalah menjadi dasar. Jadi apa? Sekedar berita, tetapi sungguh-sungguh benar hadir. Hadir di dalam diriku, gitu ya? Iya, Pak, dan di dalam diri. Oke. Ya, barangkali mungkin ini peredaksian ya, pengkalimatan dari Bang Pentakosta yang saya mungkin terlalu lambat mengetik. Oke. Jadi kita sudah sampai di apa pesan. Sekarang kita lewat dulu ya, apa pesan ini ya. Maksud saya kita closing aja lah. Kita masuk di pertanyaan yang berikutnya adalah apa responku? Apa yang mau kulakukan? Nah, respon itu oleh metode BGA dibagi menjadi 4 jenisnya. 1, ucapan syukur. 2, doa. 3, mengaku dosa. 4, tekad. Mengucap syukur itu maksudnya apa yang kita syukuri dari pesan ini. Bagian-bagian mana yang kita syukuri dari pesan ini. Nah, ya. Yang kedua, kita mau berdoa apa? Mungkin mau berdoa untuk upaya penginjilan atau apa yang cocok dengan penginjilan di sini ya, barangkali ada, atau mensyukuri bahwa Yesus benar-benar bangkit, bisa begitu. Yang berikutnya mengaku dosa. Mungkin ada juga sebagian yang tidak mengimani Yesus bangkit, ya, atau seperti Yohanes Rahmat, Yesus bangkit itu dan Yesus naik, bukan Yesus bangkit dan naik secara jasmani, kata gitu ya. Kalau mahasiswa STT Hagiasmus pasti tidak menerima itu. Nah, ayo, kalau ada mengaku dosa misalnya, atau yang belum percaya kepada Yesus sesungguhnya, mengaku dosa. Yang keempat, responnya adalah tekad. Nah, ini ya tekad ya. Tekad ini adalah satu action nyata, apa yang mau dikerjakan. Ya. Ingat, respon itu harus berdasarkan daripada pesan. Nah, responku yang mau kulakukan, bukan yang mau orang lain lakukan ya, tapi yang mau kulakukan. Baik, coba kita satu persatu atau 1-2 orang atau yang satu akun 2 orang, silakan. Apa responnya? Barangkali pertama dari Kak Irma, yang kedua dari Kak Sep, Bang Desman,
Yang ketiga dari yang mau apa tadi itu ya? Sep Hastuti ya. Bang Desman, Kak Sep Hastuti dan Kak Irma. Silakan. Coba. Yang lain bukan berarti nggak boleh ya. Apa responnya? Kak Irma. Atau Anipoli. Anipoli. Silakan Anipoli. Dan respon itu harus dilakukan. Oke, Bang Desman sekarang. Silakan Bang Desman. Salah satunya kalau Kenapa Bang Desman? Iya, Pak. Silakan Bang. Respon saya di sini, Pak, saya mengucap syukur karena kenapa? Sesuai dengan tema di Alkitab tadi yang kita Bapak jelaskan bahwa di hadapan Maria juga bahwa Yesus sudah bangkit. Jadi kita mengucap syukur dalam hal itu, Pak. Seperti itu, Pak. Bersyukur karena Yesus benar-benar bangkit gitu ya? Iya, Pak. Oke, nggak masalah, boleh. Ya kan, bahaya juga kalau ternyata Yesus tidak bangkit kan? Apa yang mau kita banggakan? Kalau mau lebih konkret lagi, bagaimana cara Bang Desman mensyukurinya? Apa yang mau Bang Desman lakukan? Bisa menyanyi, bisa memberi persembahan, bisa apa gitu, silakan. Jadi cara saya merespon ini, Pak, dengan kita harus melakukan firman Tuhan, beribadah dengan memberikan hati ketika kita memasuki hadirat Tuhan, Pak. Seperti itu. Oke, itu terlalu banyak. Ada tadi beribadah, melakukan firman Tuhan, dan melayani. Salah satu aja pilih, salah satu. Gini dia ya. Gini dia. Pilih salah satu saja. Misalnya, saya mau melayani di ibadah mahasiswa dengan menyusun kursi, misalnya gitu. Nah, mungkin orang berpikir, kalau cuma menyusun kursi untuk ibadah aja, kok sebagai respon firman? Loh, nggak masalah. Meskipun dia kecil saja itu, tapi Bang Desman sudah melakukan firman. Itu dia. Dari kecil-kecil dulu nanti dia setia menjadi hal-hal besar. Ayo silakan, melakukan apa? Ucapan syukurnya. Dengan melakukan apa? Caranya. Dengan Jadi dari melayani hal-hal dalam kecil, Pak. Melayani dengan rendah hati saya. Lebih tepatnya sih. Pelayanan Bang Desman di mana ini? Di gereja, Pak. Gereja apa? GKB? GBI House, Pak. GBI House. Oh, GBI. Oke. Oke lah, ya. Jadi nampak dia di bagian mana, di hal apa yang kita kerjakan, bila perlu kapan waktunya. Gitu dia ya. Oke, silakan. Ada yang lain? Ini ke Anipoli. Anipoli. Tekad, Pak. Tekad apa? Tekad untuk menjadi seperti Maria yang menaati perintah yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita, Pak. Mau jadi seperti Maria dalam menaati
perintah Tuhan, ya kan? Nah, oke. Iya, Pak. Oke, ini yang pakai akun Bang Fernando ya. Perintah Tuhan itu di dalam dirimu sekarang ini yang paling urgent yang harus Bang Fernando kerjakan apa? Yang mana? Coba. Menjaga kekudusan hidup kali, Pak. Menjaga kekudusan hidup. Menjaga kekudusan hidup, mata, mulut, tangan. Iya, Pak. Yang mana? Pilih satu aja pilih. Tapi benar-benar dilakukan. Nanti kasih tahu sama Kak Linda, Kak Linda, aku udah bertobat menjaga kekudusan, misalnya begitu. Perilaku, Pak. Iya, perilaku banyak. Suka mengintip, gitu, mencuri, berbohong sama orang tua, membohongi Pak Jai, Phuket 2 tadi. Nah, pilih satu saja. Maksud saya gini dia, Bang Fernando, supaya respon ini, tekadmu ini realistik dan bisa dikerjakan. Gitu dia. Jadi metode BGA ini meminta respon firman sampai pun dia dianggap hal kecil seperti tadi Bang siapa tadi, syukur karena kita laku dengan di gereja GBI, di gerejanya dia. Sebenarnya supaya lebih nampak lagi terukur di GBI itu pelayanan apa yang kalian ambil. Gitu nih. Nah sekarang Fernando mau menjaga kekudusan hidup. Kekudusan hidupmu salah satunya apa? Perkataan kotor, Pak, menjaga dari perkataan kotor. Perkataan kotor. Nah ini Fernando asrama ya? Iya, Pak. Oke, nanti yang teman satu kamarnya, satu kontrakannya, ingatkan nanti Bang Fernando ya. Oke. Bersebelahan saya sama Kak Irma, Pak. Iyalah. Biar dimandorin sama Kak Irma. Oke, Bang Beri. Siapa tadi ya? Sep Tuhahista ya? Saya dulu, Pak. Sep Hastuti. Oke, siapa? Silakan. Aku aja lah, Pak. Biar cepat. Silakan, Kak. Yang pertama mengucap ini Hastuti ya. Oke, Pak. Setelah Kak Irma, di ayat... Kak Sep Hastuti. Pak, yang pertama mengucap syukur di ayat yang ke-17 bahwa di situ dikatakan tadi Tuhan akan pergi kepada Bapa dan di sana dia akan menyediakan tempat. Hal yang perlu saya lakukan adalah melakukan pelayanan melakukan yang terbaik. Gimana pelayanannya? Kalau sekarang nggak pelayan, Pak, karena sekarang lagi penyusunan skripsi. Oke, jadi melakukan yang terbaik itu nanti ke depannya, Pak, kan rencananya kan kalau udah selesai dari sini kan tetap melakukan pelayanan. Jadi nanti akan melakukan yang terbaik di tempat pelayanan, Pak. Gini, itu kan nanti. Kapan wisudanya? Mungkin 2 bulan lagi, 4 bulan lagi, entah nggak wisudanya, nggak selesai skripsinya, kan gitu kan? Wisudanya aku, Pak. Maksud saya, yang sekarang ini berarti
berarti Kak Irma adalah apa? Ia mempersiapkan diri dengan menyusun skripsi sebaik-baiknya. Mungkin. Oh, bukan. Oke, Pak. Oh, gitu. Gini dia. Menyelesaikan perkuliahan dengan baik. Sampai menyelesaikan kuliah. Jadi gini dia. Menyelesaikan kuliah, menyusun skripsi dengan baik, itu merupakan respon imanmu. Jadi malam ini Kak Irma mengimani, aku mau melayani Tuhan, tapi aku nggak mau seperti orang-orang lain yang tanpa persiapan. Karena itu aku harus persiapkan sekarang. Persiapan sekarang ini menyusun skripsi, mencari buku, rajin membaca, membuka internet, membuka jurnal. Ini adalah bentuk ucapan syukurku karena tempatku di surga sudah disediakan Yesus. Saya mau bilang malah begini, membeli buku, membaca jurnal, itu pun pelayanan. Oh, kok gitu? Iya, sebab semuanya itu kulakukan untuk mempersiapkan diriku lebih baik lagi di ladang Tuhan. Sehingga pada waktu saya tampil, performa saya elegan di ladang Tuhan, itu akan menjadi berkat bagi banyak orang, membawa kebesaran nama Tuhan di tengah-tengah jemaat. Nah, kalau sekarang Kak Irma nggak susun skripsi, tembak-tembak aja gitu skripsinya, mau ngomong apa nanti di jemaat? Ya sekarang nangis-nangis susun skripsi, tapi nanti di jemaat hatimu plong bahwa saya sarjana nyusun skripsi. Saya wisuda, saya kuliah, memang nangis-nangis berdarah-berdarah. Nah, daripada orang ijazah, hamba-hamba Tuhan lain itu ijazahnya beli-beli semua itu. Itu? Ya, Pak. Gitu dia. Gitu dia. Jadi buatlah, imanilah bahwa menyusun skripsi sekarang ini adalah ungkapan syukurmu kepada Tuhan. Amin. Itu dia. Pasti mulai malam ini Kak Irma akan lebih sungguh-sungguh lagi susun skripsi. Karena apa? Pasti, Pak. Karena dirimu sudah membuatnya ini sebagai respon syukurmu. Sebab tempatmu, nah siapa tahu Tuhan Yesus panggil Irma besok sore, habis makan sore, habis maghrib, habis ngabuburit, sudah tempatmu di surga. Ya kan? Apa-apa. Amin, Pak. Itulah dia. Oke, Chef Hastuti. Silakan, Chef Hastuti. Belum. Hastuti. Ya, kalau apa? Menurut saya silakan Kak, silakan. Respon tentang penusa ini. Kita harus tahu bahwa kita harus bahwa sesungguhnya kita semua adalah pendosa dan kita semua membutuhkan juru selamat. Tidak ada satupun dari kita yang sempurna. Kita semua adalah sebuah work in progress atau yang dipersiapkan Tuhan oleh Tuhan untuk pekerjaan yang baik. Kita juga bisa melihat di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10 mengatakan bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang megahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Yang mau kita hidup selamanya. Jadi kita sebagai orang Kristen kita harus mendoakan orang lain. Seperti itu, Pak. Kak Chef Hastuti, halo Kak. Gini aja,
responku, maksudnya itu respon Anda, responnya Chef Hastuti itu apa? Langsung aja kenakan ke dirimu. Apa yang mau ku lakukan? Nah, ya kan? Tadi yang kalimat-kalimat pertama memang gresek-gresek di laptop saya. Kayaknya ini secara umum ya. Di kalimat-kalimat terakhir terlalu umum. Jadi Hastuti masih menceritakan respon yang bagi orang lain, biarlah orang lain, kita. Nah sekarang apa responku? Responku ialah aku mau begini, aku mau begitu, aku mau begini, begitu dia. Ayo coba lagi ya, kakak ya. Ayo dong, ulang tadi kak. Langsung kekenakan ke diri kakak gitu. Oke, bisa nggak Mia Ersa, Audina, sama Esther? Bisa yang saya sebutkan? Ada satu akun 3 nama. Mia Ersa, Audina. Kalau dosa itu Pak, kalau sesuai dengan Injil Yohanes ini pasal 20 itu, bahwa Yesus berhasil menebus dosa manusia, dia bisa menampakkan diri kepada Maria bahwa bukti bahwa Yesus berhasil telah menyelamatkan umatnya. Amin. Terima kasih Pak. Ya, jadi apa yang mau Damai Halawa kerjakan? Yang mau Damai Halawa kerjakan apa? Semangat. Iya Pak. Apa yang akan Damai kerjakan, yang akan Damai lakukan? Oh, yang dikerjakan sekarang Pak, kita mengejar bagaimana yang namanya ajaran Tuhan Yesus dan bagaimana yang sebenarnya yang menjadi bukti dalam keselamatan Yesus telah menyelamatkan kita. Oke, itu masih konsepsi itu, masih belum nyata. Actionmu apa? Langsung actionnya aja. Menjadi saksi Kristus, Pak. Oh, ini ada Damai Halawa, lalu Rizky Putra. Oke. Rizky Putra ini mau menjadi saksi Kristus. Berarti di tekad itu ya, mau menjadi saksi Kristus. Nah, bagaimana caranya? Mau ber-PI di mana? Di bis-bis misalnya itu. Mungkin nggak ber-PI di bis-bis. Atau hanya bagi traktat saja. Atau apa gitu. Silakan. Jadi gini dia. Mau menjadi saksi Kristus itu adalah satu gambaran, satu situasi yang banyak wujudnya. Nah, wujudnya banyak. Salah satu wujud menjadi saksi Kristus itu apa yang mau Rizky laksanakan? Ya, terima kasih Pak. Jadi kalau menurut saya kan yang paling penting di sini dalam ayat ini, Yesus itu bangkit Pak. Karena pada saat itu pengharapan Maria ketika Yesus mati, pengharapannya hilang. Nah, makanya ketika dia datang ke kubur, dia bersedih. Nah, tapi ketika malaikat mengatakan jangan bersedih bahwa Yesus telah bangkit, nah inilah yang paling penting, bagaimana
kita meresponi bahwa kita harus menyampaikan kepada orang lain sebagai saksi Kristus bahwa Yesus tidak hanya mati tetapi dia bangkit. Iya. Kepada orang lain. Ini pun masih luas, ya. Bukan saya bilang ini salah, enggak. Orang lain itu dari Pulau Telo sampai ke Pulau Asu, orang lain itu semua. Dari Lotu sampai ke Sirom, orang lain juga. Dari Balige sampai ke Banda Aceh, orang lain. Pilih aja satu bagian orang lain yang mau Rizky saksikan tentang Kristus. Atau apa tindakanmu? Satu aja, satu orang aja. Adikku pun boleh, abangku pun boleh. Supaya terarah dia dan terukur. Iya, Pak. Kalau kerinduan saya sih, Pak, saya ingin merintis gereja, Pak. Jadi, ya masih luas memang sih, Pak. Itu bagus. Ya. Putra mau merintis gereja itu bagus sekali. Tapi itu jauh sekali tuh, masih ini menuntun orang sampai mengerjakan firman itu. Nah, sebab gini dia, kita pikirkan, kita setting yang besar-besar, tapi tak terkerjakan. Untuk apa? Dengan mengerjakan yang mulai kecil-kecil hari ini, besok lagi kita kerjakan lagi besok, berarti menuntun kita menjadi terbiasa melaksanakan firman Tuhan. Oke ya Rizky ya? Bisa ya Rizky? Iya Pak, terima kasih Pak. Oke, coba pikirkan kepada orang lainnya itu siapa ya? Mungkin sama Siapa? tetangga kalian misalnya bisa. Oke, siapa lagi? Dosa, Pak. Silakan, pengakuan dosa. Dosa, Pak. Berdasarkan Bapak jelaskan kan
Terima kasih Kak Maria. Kalau ada satu lagi, boleh. Kalau enggak, kita Masuk. Jangan lari. Artinya, teman-teman sudah mulai tahu dari di mana dia gayanya, ya. Di mana ya. Oke ya, paling baik. Ada Rifajai dan ya. Di Vernalis Lara, inilah perbandingannya. Perbandingan apa yang kita temukan tadi. Ini kan, nah sedangkan ini adalah tulisan dari hamba-hamba Tuhan di santapan harian. Perikopnya sama. Sama ya. Oke, maka Rifajai membaca slide ini, nanti slide berikutnya adalah Felis Lase. Silakan. Trauma masa lalu atau pengalaman hidup yang tidak menyenangkan seringkali membuat seseorang sulit untuk percaya. Sulit menerima fakta baru ataupun sulit percaya kepada orang lain. Dalam nas pembacaan hari ini, Maria terlihat sulit menerima fakta kebangkitan Yesus. Sementara Petrus dan Yohanes pulang dari kubur Yesus, Maria Magdalena memilih untuk tetap tinggal. Dalam pemikirannya, ia masih menyangka bahwa jenazah Yesus dicuri orang. Kabut duka yang begitu menyelimutinya membuat ia tidak menyadari bahwa dua malaikat telah berdiri di dekatnya, bahkan juga Yesus. Ia menyangka Yesus adalah pengurus taman. Maria terus mencecarnya dengan pertanyaan sampai namanya disebut pribadi yang agung. Posisi duduk dua malaikat itu melambangkan tutup tabut perjanjian yang menunjukkan kemuliaan Allah ada di situ. Maria baru tersadar ketika Yesus memanggil namanya, Sang Gembala Agung, memanggil domba-dombanya menurut namanya. Yohanes pasal 10 ayat 3, dan domba-domba itu mengenali suaranya. Silakan. Baik, saya akan melanjutkan pembacaan. Sama seperti Maria, seringkali kita sulit percaya akan janji Tuhan. Kita sibuk mencecarnya dengan pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari kepanikan kita. Kita menjadi bimbang dan ragu. Namun Tuhan tetap setia. Kita hanya perlu peka untuk mendengarkan suaranya. Seperti mandat yang Yesus berikan kepada Maria untuk berlaku bagi kita. Sana katakan bahwa Yesus Kristus, Tuhan dan Raja, telah bangkit dari kematian dan ia pergi kepada Bapa untuk kita namanya meneru. Perbedaan berita sambil sendiri sudah kita bisa mulai, kita bisa berbagi. Langkah kelima setelah kita melakukan santapan adalah mohon supaya Tuhan mampu mengerjakan firman-Nya. Ya, saudara, saya lihat banyak yang berasal dari Pulau Nias. Ini foto ini gereja Metodis di Gomo. Ya, siapa orang Gomo? Ini gereja Metodis ini, ya, gereja Metodis. Terima kasih untuk kepada yang mau